Bolon, ST, MSc. Dan Bapak Ibu dosen, pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024, serta tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia, alumni Prodi Manajemen Rekayasa, dan perwakilan mahasiswa Angkatan 2019, 2020, 2021, dan 2022 dalam acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024 yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis 20 Juli 2023 secara daring. Perkenalkan, saya Santa Manurung dan rekan saya Nova Simangunsong, dan pada sesi kedua yaitu Hana Nahampun yang akan memandu acara ini sampai selesai. Agar acara berlangsung dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang membawakan doa, Saudari Natasha Ambarita, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memimpin doa kita pada saat ini dalam ajaran agama Kristen Protestan. Kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan ya Tuhan, karena atas berkat-Mu, kami dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kami pada saat ini, yaitu debat pasangan calon ketua Hima Merah tahun 2023 tahun 2024. Ya Bapak, kami berdoa semoga acara kami ini dapat terlaksana dengan baik dari awal acara hingga akhir acara nanti ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pemilihan kami nanti. Semoga kami dapat memilih pemimpin yang baik, yang mampu membawa Hima Merah ke jalan yang lebih baik lagi ya Bapak. Ya Bapak, dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami nantinya. Semoga dia dapat memimpin Hima Merah ini sesuai dengan jalan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, kami mengaku kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari segala dosa, kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudari Natasha Ambarita yang telah membawakan doa sebagai pembuka acara hari ini. Baiklah, sebagai pembuka acara, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diikuti lagu Mars Aitidal. Hadirin diharapkan mengambil posisi yang baik dan mematikan audio selama lagu diputarkan. Terima kasih.
mulia cita-citanya, tekadnya membangun manusia, ilmunya dan wataknya. Berwawasan luas lebar, berlandaskan iman teguh, maju melangkah pilih pemimpin yang punya komitmen dan integritas. Maju melangkah pilih pemimpin, tujuan sivitas kita. Integritas nama sivitas kita, sungguh mulia cita-citanya, tekadnya membangun manusia, ilmunya dan wataknya. Berwawasan luas lebar, berlandaskan iman teguh, maju melangkah pilih pemimpin yang punya komitmen dan integritas. Maju melangkah pilih pemimpin, tujuan sivitas kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia KPU 2023. Kepada Saudari Mariana Hasibuan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Samuel Tampu Bolon selaku Pembina Hima Merah, yang terhormat kakak dan abang alumni, yang terhormat kakak, abang, teman, dan adik sekalian, mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2019 sampai 2022. Terima kasih kami ucapkan karena sudah menghadiri acara debat calon ketua dan wakil ketua Hima Merah 2023-2024 ini. Kami dari KPU Manajemen Rekayasa 2023 mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk memegang tanggung jawab dalam mengurus pemilihan umum yang akan kita lakukan ini. Dan itu semua tidak lepas dari partisipasi rekan mahasiswa untuk menyukseskan kegiatan yang akan kita laksanakan tiap tahunnya ini. Melalui debat ini, kita akan dapat melihat siapa calon yang pantas kita pilih nantinya sebagai pemimpin Hima Merah selanjutnya. Semoga dengan adanya debat ini kita menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih pemimpin Hima Merah 1 tahun ke depan. Saya juga mengucapkan semangat kepada kedua paslon, semoga dapat menunjukkan yang terbaik pada malam ini, tetap menjunjung tinggi jujur dan adil serta berintegritas tinggi, sesuai dengan tagline yang dibawakan KPU tahun ini, yaitu harapan baru di tangan yang tepat. Semoga siapapun nantinya yang terpilih dapat membawa harapan baru menuju Hima Merah lebih maju. Sekian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mariana Hasibuan yang telah memberikan kata sambutan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Pembina Hima Merah, Bapak Samuel Hasudungan Tampu Bolon, ST, MSc, untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus membuka acara debat hari ini. Kepada Bapak Samuel Hasudungan Tampu Bolon, ST, MSc, kami persilahkan. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya di sini sebagai Pembina Hima Merah, ya. Dan saya pertama apresiasi untuk KPU, ya. Jadi saya berkoordinasi dengan KPU dan dan juga KPU banyak diskusi dengan saya juga bagaimana ini Pak, bagaimana itu Pak. Ya itu hal yang bagi saya hal yang sangat baik itu karena ya bagi saya juga belajar juga, ya kan? Karena pemilihan sekarang itu banyak case-case yang unik gitu, yang baru pertama juga terjadi di sepanjang sejarah MR ini gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, sesuai dengan yang tadi itu kan, tahun tahun yang baru, semangat baru, ya kan. Dan tapi kita harus siap-siap juga, jangan-jangan ada masalah baru kan gitu. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini kan bisa dibilang persoalan yang baru, soal yang baru, masalah yang baru. Tapi itu nggak masalah. Sekarang sudah di tahap ini, ya kan, bisa dibilang ini tinggal 1 atau 2 langkah lagi ke pemilihan, lalu nanti akan dipilih, lalu nanti akan dilantik, nah selanjutnya.
Dan untuk ya kedua paslon, ya, jadi ya saya titip sama kalian, namanya Hima Merah itu kan himpunan ya. Jadi terlepas dari kegiatan apa, acara apa, itu semua, yang paling pertama itu adalah betul-betul menghimpun mahasiswa. Nah, ada banyak case gitu kan, apakah bullying atau perundungan, apakah rasisme, apakah intoleransi, itu hal dasar yang harus dibenahi. Untuk kesehatan mental mungkin itu kan lagi topik yang sangat sangat dibahas sekarang. Lalu kalau itu sudah kuat, baru ya kita yakin gitu. Kita mau buat acara yang hebat-hebat, kita mau buat kegiatan yang besar-besar, kita mau buat puluhan acara kegiatan. Kalau dasarnya udah kuat, nah, baru kita bicara yang canggih-canggih, bicara yang advance-advance gitu. Jadi kalau dari Prodi MR sendiri, dari Fakultas Teknologi Industri sendiri, ya, jadi ya saya mewakili juga dari Bu Dekan, Bu Fitri, dan Pak Hadi Saragi juga. Nah, satu hal yang sangat jadi concern sekarang adalah sudah lama sekali gitu. Sejak tahun 2018 terakhir, itu MR itu bergaung lah. Bukan kita yang berlomba ke orang, tapi orang yang berlomba ke kita. Itu terakhir tahun 2018. Ya, MR sebagai motor utamanya, mulai dari seminar, konferensi, kompetisi bisnis, dan pertemuan-pertemuan dengan yang tingkat-tingkat yang lumayan tinggi. Jadi itu MR dulu sudah di tahap itu. Namun memang ya COVID gitu kan, COVID. Jadi semuanya mundur. Nah, jadi satu ya kita mau buat lomba bisnis lagi kan, dan tak bertahap. Akhir tahun ini kita usahakan lomba bisnisnya via online dulu, ya kan, by tingkat universitas, lalu tingkat SMA, lalu selanjutnya tahun depan kita buat langsung di Del, di GD9 atau di Audit atau di GSG. Jadi kita akan undang mahasiswa dari universitas di seluruh Indonesia. Lalu mungkin 2-3 tahun kemudian kita ngomonginnya global, internasional. Jadi kita bawa lomba, dan nanti di sini ada angkatan 2022 kan, 2022 atau nanti 2023, mereka ini nanti yang akan jadi motor utamanya dalam nanti kita buat konferensi atau perlombaan yang tingkat global atau internasional yang diikuti dari orang-orang dari berbagai negara, berbagai benua. Nah, namun kita sebalik lagi ada hal basic gitu. Salah satu concern di yang sebelumnya itu adalah saya nggak tahu ini concern atau enggak, ya kan? Tapi adalah untuk yang MBKM atau yang tidak berada di kampus gitu. Jadi itu hal yang baru juga gitu di yang Hima Merah yang sekarang, yang akan tetap ada apalagi di Hima Merah yang selanjutnya gitu. Jadi mungkin akan ada kegiatan atau acara yang ya untuk mereka yang MBKM atau tidak di kampus, bagaimana bisa tetap terlibat kan begitu. Dan juga ya saya dosen tapi juga alumni. Ya, jadi saya harap dengan alumni bisa lebih erat lagi, ya kan? Mungkin tiap minggu ada webinar atau talk show atau podcast tiap minggu dari alumni. Tapi ya balik lagi ke yang Kemendasar, saya harap dan saya doakan semoga pemilihan kali ini berjalan dengan lancar dan KPU dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan siapapun paslon yang terpilih nanti, saya yakin itulah sudah yang terbaik dan pilihan dari mahasiswa manajemen rekayasa ITDL. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Samuel Hasudungan Tampu Bolon pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk pada kegiatan yang ditunggu-tunggu, yaitu perkenalan dari masing-masing pasangan calon serta menyampaikan visi misinya. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 1, diberikan waktu selama 5 menit. Saya ulang. Kepada pasangan calon nomor urut 1, diberikan waktu selama 5 menit untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya, dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Selamat malam untuk Bapak, Abang Kakak, dan teman, dan adik-adik sekalian. Perkenalkan, saya Ivan Octavianus Lumban Gaul dari Angkatan 2021. Saya di sini mencalonkan diri sebagai calon Ketua Hima Merah periode 2023-2024. Dan wakil saya, Saya yang bernama Samuel Atamaro Purba dari Program Studi Manajemen Rekayasa Angkatan 2021. dan untuk visi yang akan kami bawakan selama penjabat nanti, yaitu bersama mewujudkan Hima Merah yang produktif, inovatif, dan berintegritas, serta menjadi wadah penampung aspirasi mahasiswa demi Hima Merah yang lebih unggul. Dan misi kami adalah Dan adapun misi yang akan kami laksanakan, yaitu yang pertama, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan menarik minat mahasiswa untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa manajemen rekayasa. Yang kedua, menjadikan Hima Merah sebagai wadah penampung aspirasi mahasiswa yang responsif dan solutif. Yang ketiga, berkolaborasi dan menjalankan komunikasi yang baik dengan semua elemen manajemen rekayasa. Yang keempat, mendorong pembangunan minat dan bakat mahasiswa manajemen rekayasa demi meningkatkan sumber daya mahasiswa yang lebih maju. Yang kelima, menciptakan suasana yang solid dalam rangka meningkatkan kekeluargaan Hima Merah. untuk mencapai visi kami tersebut, tentu saja kami tidak dapat melakukannya sendirian. Kami perlu dukungan dari partisipasi dari rekan mahasiswa sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, diberikan waktu selama 5 menit. Saya ulang, kepada pasangan calon nomor urut 2, diberikan waktu selama 5 menit untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan visi misinya dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilahkan. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Pembina Hima Merah dan beserta dosen, begitu juga dengan para abang dan kakak, beserta rekan mahasiswa yang ada pada kesempatan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Eko Siahaan, dari pasangan paslon nomor 2, calon Ketua Hima Merah. Dan wakil saya, Perkenalkan, nama saya Daniel Suleka Silalai. Saya dari angkatan 2022. Saya menjabat sebagai calon wakil ketua Hima Merah. baik, pada kesempatan ini izinkan kami untuk melontarkan visi misi kami. Dengan visi kami, mewujudkan Hima Merah sebagai himpunan yang mewadahi mahasiswa manajemen rekayasa dalam mengembangkan karakter, pola pikir, dan skill yang bisa memajukan Hima Merah menjadi yang lebih baik ke depan, baik dalam kampus maupun luar kampus. Adapun misi kami yaitu yang pertama, menjadikan Hima Merah sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide kreatif mahasiswa. Yang kedua, mengadakan kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik yang dapat mematangkan karakter setiap mahasiswa manajemen rekayasa, meningkatkan skill individu maupun kelompok, dan mempunyai pemikiran maju. Yang ketiga, menjadikan Hima Merah sebagai suatu himpunan yang mengedepankan sikap bermusyawarah. Yang keempat, menjadikan Hima Merah sebagai suatu himpunan yang berkompeten dan profesional. Untuk terwujudnya pembangunan Hima Merah dalam artian untuk kemajuan bersama, kami dari Paslon 2 kita dapat mewujudkan ini dengan bangun kepemimpinan, kuatkan potensi, jadikan mahasiswa inovatif melalui Hima Merah. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2.
Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi debat. Sesi debat akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sesi pertama dan sesi kedua. Sebelum memasuki sesi debat pertama, saya akan menyampaikan beberapa himbauan yang harus kita perhatikan bersama. Ada beberapa himbauan yang harus diperhatikan oleh seluruh partisipan selama acara debat berlangsung. Pertama, dilarang mengaktifkan audio sebelum menerima instruksi dari MC. Segala bentuk interupsi yang ingin dilakukan, terlebih dahulu meminta izin melalui room chat. Setelah MC memberikan izin, maka audio dapat diaktifkan. Kedua, selama proses menjawab berlangsung nantinya, timer akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Paslon tidak boleh melanjutkan jawaban setelah timer berakhir. Ketiga, debat akan dilangsungkan dalam 2 sesi yang akan diselingi jeda selama 5 menit. Diharapkan setiap peserta debat mengikuti setiap sesinya dengan tepat waktu. Berikutnya, kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang pertama. Perlu diinformasikan bahwa pertanyaan yang ditujukan MC kepada masing-masing pasangan calon telah dipilih secara resmi melalui pencabutan nomor oleh masing-masing pasangan calon. Pada sesi ini, MC akan memberikan 2 pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon. Setiap pertanyaan akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Pasangan calon dapat menjawab Pasangan calon dapat menjawab setelah mendapat instruksi dari MC. Baik, pertanyaan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Sekali lagi, pertanyaan yang pertama untuk pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana nanti cara nyata saudara, ketua dan wakil ketua, untuk membangkitkan mahasiswa manajemen rekayasa untuk aktif dan ikut mencoba lomba yang dapat mempromosikan jurusan kita, sekaligus agar Hima Merah lebih dikenal di dalam kampus maupun di luar kampus? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara membuat mahasiswanya itu aktif dalam mengikuti lomba? Pertama, kita harus membenahi dari dalam diri kita dulu, Hima Merah, yaitu dengan mewujudkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif dengan mengadakan berbagai perlombaan, dan juga dengan melihat perlombaan itu kita bisa melihat mahasiswa-mahasiswa sekarang itu menonjolnya ke perlombaan mana, dan dengan itu kita dapat menandingkannya dari luar kampus ke luar kampus. Dan untuk memperkenalkannya, mungkin kita dapat memanfaatkan sosial media. Ya, sosial media, kekuatan sosial media memang bagus sekali sekarang ini. Dengan memperkenalkan MR itu, jurusan itu tentang apa, prospek kerjanya apa, dan alumninya itu kerjanya udah di mana aja. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Izin menambahin, mungkin yang seperti dibilang Ivan, untuk memperkenalkannya, kita bisa menggunakan media yang tersedia, yaitu media sosial media, seperti dengan membuat story atau men-share bagian-bagian dari lomba tersebut kepada semua aspek-aspek tentang perlombaan yang akan diadakan di MR. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang kedua untuk pasangan calon nomor urut 2. Ketua dan wakil ketua merupakan wajah himpunan manajemen rekayasa. Dan dalam setiap kepengurusan, kurang adanya hal baru yang menarik yang menjadi program himpunan untuk memperkenalkan Hima Merah, baik dalam kampus maupun luar kampus. Sebagai calon ketua dan wakil ketua,
yang nantinya akan menjadi wajah Hima Merah? Apa program saudara nantinya untuk membuat Hima Merah lebih aktif dan lebih dikenal? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari pertanyaan tadi dapat saya ambil dalam setiap kepengurusan kurang adanya hal yang baru yang menarik untuk program. Yang pertama, hal yang dapat kami buat dari paslon kami untuk menyikapi ini adalah yang pertama itu membangun komunikasi antara elemen-elemen yang di kepengurusan yang dapat menjalin komunikasi yang baik. Baru setelah kita mengambil komunikasi yang baik, kita akan membuat kayak seperti struktur untuk apa yang mau kita buat program. Dengan itulah kami di sini kita harus menjadi lebih aktif untuk menangani ini. Dikarenakan keaktifan itu harus perlu. Dan itu yang dapat kita buat. Dan kita dalam hal ini kita harus rajin untuk seperti mengajak teman, baik itu yang kurang aktif maupun aktif, dan dapat kita kendalikan nanti untuk menuju Hima Merah yang lebih baik lagi. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Kita beralih ke pertanyaan yang ketiga, kembali untuk pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan yang ketiga untuk pasangan calon nomor urut 1. Sebagai pemimpin dalam sebuah himpunan, pasti ada saja masalah terkait sekelompok mahasiswa yang membangkang dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan himpunan. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi sekelompok mahasiswa yang bersikap seperti itu? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika ada mahasiswa yang membangkang dan tidak mau mengikut atau berpartisipasi, menurut saya mungkin lebih baik dilakukan dengan cara empati. Jadi maksudnya kita mengerti kenapa dia gak mau ikut. Seperti itu kita tanyakan apa alasannya, dan mungkin saja misalnya jadwal saya bertabrakan. Oke, jadi ya kita evaluasi lagi kegiatannya supaya tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal mahasiswa yang lain. Jadi menurut saya seperti itu, melakukan jalur empati dan berdiskusi. Terima kasih. Izin menambahi, seperti yang dibilang Ketua Saipan, mungkin lebih tepatnya kita dengan orang tersebut atau sekelompok mahasiswa tersebut, kita melakukan forum tentang bagaimana kendala atau mahasiswa atau masalah mahasiswa tersebut sehingga terjadinya suatu sifat yang membangkang. Jadi mungkin dari situ kita saling belajar apa yang menjadi kendala atau masalah agar bisa saling ikut berpartisipasi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 1. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir untuk pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaan yang keempat untuk pasangan calon nomor urut 2. Bagaimana pendapat Anda jika Anda dicap sebagai ketua atau wakil ketua yang tidak ramah dan tidak perhatian kepada kakak, adik, teman, atau lingkungan? Dan bagaimana tindakan yang akan Anda ambil jika terjadi kejadian seperti itu? Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan.
Baik, untuk menanggapi pertanyaan yang nomor 2 dari pasangan kami, yang pertama itu introspeksi diri. Mengapa perkataan itu terjadi? Mengapa perkataan itu terlontar? Mengapa pendapat itu ditujukan kepada kita? Yang pertama itu introspeksi diri. Yang kedua, kita harus saling sharing antara yang mengatakan itu dengan kita, di mana kurangnya. Dan itulah yang mau dituntut di dalam himpunan ini. Apa yang lebih kurang, mari kita perbaiki bersama. Dan itu dapat kita ciptakan jikalau kita bisa bersatu padu, bisa bertukar pikiran, bisa saya pikir bisa saling kompak. Jika ada tambahan dari wakil saya, terima kasih. Izin menambahi, menurut saya bahwa kritik dan saran dari mahasiswa-mahasiswa terhadap pemimpin seperti wakil dan ketua wajar saja. Dan yang pertama kita lakukan seperti yang dikatakan ketua kami, yaitu melakukan introspeksi diri. Dari situ kita bisa belajar bahwa kita kurang ramah. Jadi kita bisa membenahi itu dan kedepannya bisa lebih ramah lagi kepada teman-teman rekan sekalian. Dan itu juga bisa menjalin kerjasama yang baik demi memajukan Hima Merah kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban pasangan calon nomor urut 2. Baiklah, kita telah tiba di akhir sesi debat pertama. Terima kasih kepada kedua pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024. Demikianlah sesi pertama acara debat kita pada malam hari ini. Akan dilanjutkan pada sesi kedua setelah istirahat 5 menit. Waktu istirahat kami persilahkan. Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan, saya Ivan Octavianus Lumban Gaul dari program studi S1 Manajemen Rekayasa Angkatan 2021. Di sini, saya mencalonkan sebagai Ketua Hima Merah periode 2023-2024. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, perkenalkan juga, saya Samil Tamaro Purba dari Prodi Manajemen Rekayasa Angkatan 2021. Di sini, saya mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Hima Merah periode 2023-2024. Ini pun visi yang kami rancang dan yang akan kami bawakan selama periode nanti, yaitu bersama mewujudkan Hima Merah yang lebih produktif, inovatif, berintegritas, serta menjadi wadah penampung aspirasi mahasiswa demi Hima Merah yang lebih unggul. Agar tercapainya visi kami merancang beberapa misi yang harus dilakukan. Yang pertama, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bermanfaat dan menarik minat mahasiswa
untuk meningkatkan soft skill dan hard skill mahasiswa manajemen rekayasa. Yang kedua, menjadikan Hima Merah sebagai wadah penampung aspirasi mahasiswa yang responsif dan solutif. Yang ketiga, berkolaborasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan semua elemen manajemen rekayasa. Yang keempat, mendorong pengembangan minat dan bakat mahasiswa manajemen rekayasa demi meningkatkan sumber daya mahasiswa yang lebih maju. Dan yang terakhir, menciptakan suasana yang solid dan merangkak meningkatkan kekeluargaan Hima Merah. Demikian visi dan misi kami dari pasangan calon nomor urut 1. Mari bersatu demi Hima Merah yang lebih baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Eko Siahan dari kelas 12 MR1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya calon ketua Hima Merah periode 2023-2024 menyampaikan visi sebagai berikut. Mewujudkan Hima Merah sebagai himpunan yang mewadahi mahasiswa manajemen rekayasa dalam mengembangkan karakter, pola pikir, skill yang bisa memajukan Hima Merah menjadi lebih baik ke depan, baik dalam kampus maupun di luar kampus. Bangun kepemimpinan, kuatkan potensi, jadikan mahasiswa inovatif melalui Hima Merah. Salam Hima Merah. Perkenalkan, nama saya Rinaldo Sudakasi Lalai dengan NIM 21S2037. Saya dari kelas 11 MR2. Saya sebagai calon wakil ketua himpunan mahasiswa manajemen rekayasa periode 2023-2024. Saya ingin menyampaikan misi kami dari pasangan calon nomor urut 2. Adapun misi kami sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan Hima Merah sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide kreatif mahasiswa. Yang kedua, mengadakan kegiatan non-akademik dan akademik yang dapat meningkatkan kematangan karakter setiap mahasiswa manajemen rekayasa, meningkatkan skill individu maupun kelompok, dan memiliki pemikiran maju. Yang ketiga, menjadikan Hima Merah sebagai himpunan yang mengedepankan sikap bermusyawarah, dan yang keempat, menjadikan Hima Merah sebagai himpunan yang berkompeten dan profesional. Salam Hima Merah, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Selamat malam, selamat datang kembali pada acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024. Kami ingatkan kembali kepada seluruh partisipan mengenai himbauan yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya dan agar tetap menjaga kekondusifannya. Baik, sesi ini akan dimulai dengan tanya jawab antar pasangan calon. Masing-masing pasangan calon diberi kesempatan untuk memberi 2 pertanyaan kepada paslon lawan. Pasangan calon yang bertanya diberi waktu 30 detik, dan waktu untuk menjawab adalah 1 menit 30 detik. Kemudian, pasangan calon yang memberikan pertanyaan dipersilahkan untuk menanggapi jawaban tersebut selama 1 menit. Pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan pertamanya dalam waktu 30 detik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan kami dari paslon nomor 2 yang pertama adalah, ada yang dinamakan dengan proker tahunan Hima Merah, namanya PDC. Sudah 2 tahun kepengurusan ini PDC tidak ada. Kira-kira bagaimana solusi yang Anda tawarkan terkait kegiatan PDC ini? Terima kasih. Baik, untuk paslon 1,
Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, jika sudah cukup jelas, kami persilahkan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi bagaimana PDC? Jadi jika kami terpilih nantinya, kami akan melakukan semaksimal mungkin bagaimana caranya agar PDC ini dapat lagi terjadi, dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan akan berusaha untuk memperkenalkan Hima Merah lagi melalui kegiatan PDC ini. Atau juga bisa juga ditambah dengan secara online atau melalui workshop. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Mungkin cukup dari Ivan saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk tanggapan yang diberikan paslon nomor urut 1. Dalam PDC ini tanggapan kami memang itu harus dilakukan, memang itu sudah event tahunan lah di kita di manajemen rekayasa. Ya, yang saya tanggap tadi berusaha. Dalam hal berusaha ini banyak penjabarannya. Ya, itu yang saya pertanyakan kembali. Jika ada dari wakil saya, terima kasih. Menurut saya itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Selanjutnya, kami persilahkan kepada paslon 2 untuk menyampaikan pertanyaan keduanya dalam waktu 30 detik. Izin menyampaikan pertanyaan yang kedua. Jika terpilih nanti, paslon 1 akan dihadapkan dengan MBKM atau magang dan sejenisnya yang mengharuskan meninggalkan kampus. Apakah Anda memilih untuk melanjutkan magang dan meninggalkan kepengurusan, atau tetap melanjutkan kepengurusan dan belajar reguler seperti biasanya? Sekian, terima kasih. Baik, untuk paslon 1, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Sudah jelas. Baik, jika sudah cukup jelas, kami persilahkan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk soal MBKM, saya juga belum bisa menjawab itu saya akan MBKM atau tidak. Tapi jika saya akan melakukan MBKM, maka saya akan melakukan seperti apa yang melanjutkan MBKM seperti yang dilakukan seperti pengurusan sebelumnya. Itu melakukannya secara remote. Dan juga untuk mengatasi itu, saya juga memiliki wakil yang berada di kampus yang dapat menangani atau tangan panjang saya istilahnya. Dan jika saya tidak diterima, ya saya akan lanjut belajar reguler. Tapi intinya itu adalah komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik, yang sehubungan dengan misi kami yang ketiga. Itu berkolaborasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh manajemen rekayasa. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Seperti yang dibilang ketua saya tadi, Ivan, itu berkolaborasi. Jadi kami bekerja sama antara ketua memberikan arahan kepada wakilnya maupun sekretaris, bendahara, serta divisi-divisi yang sudah ada. Jadi di bagian situ itulah tugas kami untuk melanjutkan apa yang
yang seharusnya kami kerjakan walaupun ketua sedang. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 2 untuk menanggapi jawaban Paslon 1 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Bagaimana jika ketua dan wakil ketua juga melakukan MBKM? Berhubung ketua dan wakil ketua sudah dalam semester 5. Sekian, terima kasih. Jika ada tambahan dari ketua, saya. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Ya, memang semua kita harapkan dengan melakukan kolaborasi. Yang kami pertanyakan tadi juga ada saudara kita yang bilang wakil, dan kita mengetahui wakil juga adik kita aminkan juga untuk MBKM. Yang kami pertanyakan bagaimana juga kalau jika wakil juga ikut MBKM. Begitu. Ya, terima kasih atas tanggapan dari teman kami paslon nomor 1. Sekian. Terima kasih atas tanggapan dari Paslon 2. Berikutnya, kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menyampaikan pertanyaan pertamanya dalam waktu 30 detik. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang misi keempat dari Paslon 2, yaitu menjadikan Himamera yang menjadi suatu himpunan yang berkompeten dan profesional. Yang jadi pertanyaan saya adalah, menurut Anda, himpunan yang berkompeten dan berprofesional itu yang bagaimana, dan bagaimana cara Anda mewujudkannya? Terima kasih. Baik, untuk Paslon 2, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Terima kasih, sudah cukup jelas. Baik, jika sudah. sudah cukup jelas, kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Paslon 1 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, untuk pertanyaan ini saya rasa wakil saya telah siap untuk menjawab. Saya kasih dulu untuk wakil saya. Terima kasih. Izin menjawab terkait himpunan yang profesional, yaitu dalam arti himpunan yang adil dan tanpa memihak pada suatu pihak. Contoh dalam seperti pemilihan kita yang sekarang ini, KPU. Kita tidak boleh seperti di KPU, kita tidak boleh memihak kepada satu pihak. Atau contoh kecilnya KKN, nepotisme. Kita tidak bisa memihak kepada pihak manapun, dan kita harus bersikap adil sebagai pemimpin. Mungkin ada tambahan dari ketua? Baik, untuk terkait dengan tadi himpunan yang berkompeten dan profesional. Kata profesional itu adalah suatu tanggung jawab. Nah, jadi kami pertama itu melakukan yang kami tanamkan adalah rasa tanggung jawab. Bagaimana menyelesaikan tugas, bagaimana memecahkan masalah, dan bagaimana untuk menaikkan semua yang dapat kita angkat menjadi memajukan Himamera. Nah, dengan kata profesional inilah kita dapat memajukan Himamera. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya, kami persilahkan Paslon 1 untuk menanggapi jawaban Paslon 2 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya hanya untuk subjektif ya. Jadi begitulah pendapat mereka tentang itu. Jadi menurut saya bagus, dan begitulah, tidak ada tanggapan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Paslon 1. Berikutnya, kami persilahkan kepada Paslon 1
Untuk menyampaikan pertanyaan keduanya, dalam waktu 30 detik, kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin bertanya untuk ke paslon nomor 2. Pertanyaan saya, jika Anda terpilih sebagai Ketua Hima Merah periode 2023-2024, bagaimanakah tanggung jawab Anda jika Anda gagal dalam menjalankan organisasi ini dengan kata atau indikator tidak berjalannya proker Anda dengan baik atau lancar atau macet, ada masalah gitu. Jadi dalam bentuk konkret apa tanggung jawab Anda dalam case tersebut? Terima kasih. Baik, untuk paslon 2, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Izin moderator, kurang jelas pertanyaannya, boleh diulang untuk paslon nomor 1. Baik, mohon untuk paslon 1 mengulang pertanyaan. Izin untuk mengulanginya. Jadi kan jika paslon 2 terpilih menjadi Ketua Hima Merah pada periode ini. Jadi yang saya tanyakan bagaimana bentuk suatu tanggung jawab Anda apabila dikatakan gagal dalam menjalankan suatu proker dengan indikator contohnya mahasiswa yang tidak berpartisipasi atau lambat proker dari departemennya. Jadi dalam bentuk yang konkret, apalah tanggung jawab sebagai ketua dan wakil dalam menghadapi kasus tersebut? Terima kasih. Baik, untuk paslon, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Ya, baik. Terima kasih moderator. Pertanyaannya sudah cukup jelas. Baik, jika sudah cukup jelas, kami persilahkan paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 1 dalam waktu 1 menit 30 detik, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari paslon nomor 1. Tadi saya tanggapi dengan kata gagal. Dalam perkataan gagal ini, itu tidak menutup kemungkinan ada hal yang dapat membuat gagal. Tetapi indikator yang paling utama, apa yang membuat gagal dan apa yang tidak, mahasiswa tadi tidak berpartisipasi. Yang kami atau dorongan yang kami buat, yang pertama adalah dalam visi kami ini adalah mahasiswa yang mengedepankan sikap bermusyawarah. Dalam sikap musyawarah lah yang dapat kami buat untuk menanggapi kata gagal ini, di mana titik kelemahannya, di mana titik kegagalannya. Dan dalam musyawarah inilah kami dari paslon nomor 2 mengedepankan musyawarah dan merangkul setiap mahasiswa untuk mewujudkan Hima Merah yang dinamakan Hima Merah itu kompak. Nah, terima kasih. Jika ada dari wakil kami persilakan. Izin menambahi, dan sebelum terpilihnya kami nanti, kami juga pasti memikirkan bagaimana cara kami supaya tidak gagal, tidak terjadi kegagalan. Ya, dengan menjalankan proker-proker yang ada di kemampuan kami, yang tidak melebihi kemampuan kami, dan pasti bisa kami jalankan demi memajukan Hima Merah menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari paslon 2. Selanjutnya, kami persilahkan kepada paslon 1 untuk menanggapi jawaban paslon 2 dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari saudara saya tadi, Eko, mungkin dengan cara musyawarah. Jadi apabila ada suatu masalah tentang program kerja yang tidak lancar seperti indikator yang ada tadi, mungkin hanya dengan musyawarah. Dan yang saya inginkan atau ingin tahu, langkah selanjutnya setelah dari musyawarah, apa yang bisa kita tanggung jawabi dari suatu kesalahan atau kegagalan dari proker tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari paslon 1. Baik, sesi tanya jawab paslon telah selesai. Selanjutnya kita ke pertanyaan mewakili dosen. Selanjutnya, pertanyaan mewakili dosen. Saya akan membacakan pertanyaan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024. Pertanyaannya adalah sebagai berikut.
manajemen rekayasa tidak setenar teknik industri. Bahkan, manajemen rekayasa sering disebut sebagai teknik industri kala menjelaskan kepada masyarakat umum atau diidentikan. Jadi, bagaimana upaya Anda sebagai calon pemimpin himpunan mahasiswa manajemen rekayasa dalam membumingkan manajemen rekayasa dan tanpa menyebut atau membandingkan dengan teknik industri? Kegiatan efektif dan terukur apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Pada kesempatan ini, kami persilahkan paslon 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, seperti jawaban saya yang sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan media sosial, memperkenalkan MRI itu seperti apa, prospek kerjanya apa, dan lulusannya seperti apa. Dan jika itu juga bisa menambahkan seperti melakukan perlombaan menjadi tuan rumah, misalnya PDC, yang dapat memperkenalkan MRI itu apa. Dan juga dengan mengikuti perlombaan dari luar, seperti PDC USU atau perlombaan yang luar, bisnis case dari luar, yang dapat memperkenalkan MRI ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sedikit menambahi dari Ivan tadi, mungkin dengan melakukan lomba, jadi kita ini manajemen rekayasa mencoba untuk mendekatkan diri kepada yang lebih nyata dengan teknik industri tadi, seperti mengikuti PDC dengan kampus-kampus lain, atau mengikuti banyak program yang mungkin dibilang bisa sama dengan industri pada kampus yang lain. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari paslon 1. Selanjutnya, kami persilahkan paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Izin menjawab pertanyaan. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa. Kami di sini misi kami yang pertama itu menjadikan Hima Merah sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide kreatif mahasiswa. Jadi yang paling penting adalah kreativitas mahasiswa, berhubung manajemen rekayasa adalah berhubungan dengan desain, maka kita bisa meningkatkan kreativitas mahasiswa dan Hima Merah menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan ide-ide kreatif itu, dan kita bisa menampakkan diri. Mungkin yang pertama dari Del, dan kemungkinan bisa dari keluar Del. Sekian dari saya. Jika ada tambahan dari ketua, kami silakan. Baik, izin menambahi dari wakil saya. Tadi dengan perkataan kreatif, saya setuju untuk yang pertama sekali karena kita sudah belajar di dunia globalisasi dan bisa dilihat dari dunia jauh untuk melihat perkembangan. Yang pertama itu kita harus menunjukkan bahwasanya kita itu manajemen rekayasa, apa yang dapat kita lakukan. Dengan kreativitas kita bisa membuat perlombaan-perlombaan untuk mendesain dan yang lain-lain lah yang dapat membuat suatu nilai guna dalam contoh dengan bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Yang kedua itu kita dapat seperti mempromosikan melalui kita harus tahu mendasar apa yang dinamakan manajemen rekayasa ini. Maka orang pun mengetahui apa tujuan dan apa secara tidak langsung mengetahui apa itu manajemen rekayasa dan membumingkan kepada dunia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon 2.
Selanjutnya, pertanyaan kedua mewakili dosen. Kami persilahkan kepada Bapak Samuel Hasudungan Tampu Bolon, STMSC, untuk memberikan pertanyaan. Ya, sekali lagi selamat malam semuanya. Ini teksnya nggak dibacain ya? Saya udah lupa juga detailnya kalimatnya apa ya. Tapi intinya adalah gini, sama seperti tadi yang udah disampaikan juga tadi di pertanyaan tadi, kita nggak bisa pungkiri di tengah-tengah MR ini secara sosial ada gap lah, ada saling berkelompok lah, dan kita nggak bisa pungkiri ada satu dua yang ya mulai dari yang mungkin merasa frustasi, depresi, ya kan kesehatan mentalnya nggak tenang di sini gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa, apa mungkin karena senioritas, atau mungkin gara-gara apalah, ada tekanan-tekanan tertentu gitu. Nah, jadi bagaimana kalau nanti Anda paslon 1 atau paslon 2 nanti terpilih, atau mungkin tidak terpilih, tapi bagaimana nanti Anda, kedua pasangan ini akan berkontribusi untuk memperbaiki atau meningkatkan hal tersebut. Ya, Terima kasih kepada Bapak Samuel atas pertanyaannya. Pada kesempatan ini, kami persilahkan paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya terlebih dahulu dalam waktu 3 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Izin kepada Pak Samuel, izin untuk mengulang pertanyaannya jika berkenan Bapak. ya oke. Ya, jadi saya ulangi gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri di tengah-tengah masuk MR ini, ya kan, ada beberapa yang mungkin frustasi atau depresi atau stres. Pokoknya ketenangan jiwa dan mentalnya nggak tenang di sini. Dan ada banyak hal, mungkin karena senioritas, atau mungkin karena junioritas, atau mungkin karena apalah gitu. Karena di Dell ini kan, di MR ini kan sangat dekat sekali gitu secara sosial. Nah, jadi sebelum kita ngomongin IPK 4, sebelum kita ngomongin buat lomba internasional global, hal mendasar ini bagaimana kalian akan menanggapinya untuk meningkatkan tingkat kesehatan mental di tengah-tengah mahasiswa? Baik kalau kalian terpilih ataupun kalian tidak terpilih antara kedua paslon ini. Jadi itu kata kuncinya, beberapa mahasiswa itu tertekan, tidak fokus, kelelahan. Nah, jadi bagaimana kalian akan meningkatkan kesehatan secara mental tadi? Ya, Baik, terima kasih kepada Pak Samuel atas pertanyaannya. Untuk paslon 2, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Pak Samuel. Yang dapat kami tanggapi dari paslon nomor 2 adalah seperti yang tercantum dalam visi kami maupun misi, itu adalah karakter, dan kedua dengan pola pikir. Hal yang dapat kami lakukan pertama adalah untuk menghadapi yang seperti itu adalah pendekatan. Kita akan bertanya, apakah masalahnya, kenapa terjadi, dan kita yang pertama kita harus mengedepankan kekeluargaan. Dan dalam kekeluargaan inilah kita akan saling membangkitkan semangat. Itu tadi dalam keadaan terpuruk maupun yang lain-lain, agar dapat berinteraksi dengan baik dan tidak merasa terkucilkan dengan suatu masalah. Saya rasa wakil saya dapat melanjutkan tanggapan tersebut. Terima kasih. Izin menanggapi Pak. Yang pertama, kita bisa membuat lingkungan yang nyaman untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Contoh, kita harus bisa melakukan pendekatan yang baik. Kita tidak boleh melakukan yang namanya pembeda-pembedaan terhadap teman-teman sekitar kita. Karena itu bisa menyebabkan mental seseorang berbeda-beda, jadi itu bisa menyakiti mental seseorang.
Jadi adapun yang kedua yaitu dengan mendekati temannya. Jika tidak bisa mendekati jika tidak bisa mendekati orang yang bermasalah di bagian mental tersebut, kita bisa mendekati temannya. Mungkin saja temannya tersebut dia lebih terbuka kepada temannya tersebut. Dengan itu kita bisa memberikan solusi kepada temannya dan temannya bisa memberikan solusi lagi kepada teman yang bermasalah ini. Menurut saya seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 3 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi itu kita melakukannya dengan cara bertanya apa masalahnya, pendekatan lah istilahnya, bagaimana kenapa dia bisa seperti itu. Misalnya kalau misalnya dia stres karena akademiknya kurang, ya kita melakukan membantu misalnya tutor sebaya atau ya seperti itu, dan juga kita harus menciptakan suasana yang solid dan meningkatkan kekeluargaan Imam Merah, misalnya seperti tahun lalu ada itu welcoming party yang menurut saya bagus, dapat menciptakan kekeluargaan, saling bermain, dan juga seperti itulah misi kami. Itu seperti misi kami yang kelima, menciptakan suasana yang solid dalam rangka meningkatkan kekeluargaan Imam Merah. Dan mungkin ditambahkan oleh wakil saya. Izin menambahi Pak, mungkin sesuai dengan yang pada misi kami tertera pada nomor 5, yaitu menciptakan suasana yang solid dalam rangka meningkatkan kekeluargaan. Jadi mungkin cara untuk meningkatkan suatu kesehatan mental seseorang yang dikarenakan karena frustasi, stres, tekanan batin. Jadi atau bahkan junioritas. Jadi di dalam himpunan kita ini kami mencoba untuk menciptakan suasana yang solid dengan cara menyatukan kekompakan. Ibaratnya himpunan kita ini menjadi keluarga. Jadi dengan keluarga ini kita mendukung atau mengusahakan keluarga kita yang lain apabila dia mengalami sakit dalam mentalnya karena frustasi, stres dan sebagainya. Jadi di sini kami ingin merangkul, ingin meningkatkan agar orang-orang seperti case tersebut menjadi lebih semangat atau menjadi lebih terbuka dalam keluarga atau di dalam himpunan kita tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya, kita ke pertanyaan mewakili pengurus Hima Merah periode 2022-2023. Saya akan membacakan pertanyaan dari pengurus Hima Merah periode 2022-2023. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Menurut pasangan calon, seberapa penting peran kepengurusan sebelumnya atau alumni dalam turut campur ke dalam kegiatan ataupun program kerja yang akan dilaksanakan? Kesempatan ini kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya sangat penting. Karena ya bagaimana kami adik-adiknya yang baru menjabat ini, kami juga berharap para pengurusan sebelumnya atau alumni tidak lepas tangan begitu saja, tapi ikut membantu kami dalam memajukan Hima Merah. Jadi menurut saya itu sangat penting. Saran dari mereka, petunjuk atau meminta pendapat itu sangat penting bagi saya untuk mengetahui seluk-beluk dari Hima Merah ini lebih dalam lagi. Terima kasih. Mungkin tambahkan dari Wakil Ketua.
Mungkin sudah cukup dari panel saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada moderator. Menurut kami adalah pentingnya pengurus sebelumnya beserta alumni. Seperti saya sendiri karena saya juga pengurus Hima Merah juga. Hal yang terpenting kita harus tetap belajar kepada yang telah pertama ataupun yang telah banyak makan garam. Seperti dalam kepengurusan ini, kita tidak boleh terlepas. Karena kan ini adalah organisasi yang saling terikat antara abang dan kakak. Dan itulah yang harus di sinilah kita dituntut bagaimana karakter itu dan bagaimana itu kekeluargaan yang dapat merangkul, yang dapat saling sharing, yang dapat saling memberikan seperti masukan-masukan. Dan kami dari Paslon 2, jikalau terpilih nanti kami siap menampung dan meminta saran-saran dari para alumni maupun pengurus yang lama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Pertanyaan berikutnya berasal dari alumni mahasiswa manajemen rekayasa. Saya akan membacakan pertanyaan dari alumni mahasiswa manajemen rekayasa. Hal apa yang kalian lakukan jika kegiatan himpunan menyita waktu kalian dan membuat nilai akademik kalian menurun? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Hal apa yang kami lakukan itu dengan hal mencegah terjadinya hal seperti itu. Jadi kita harus memanajemen waktu kita lebih baik lagi dalam berhimpunan agar tidak terjadi waktu yang bertabrakan dan membuat menyita waktu. Terima kasih, mungkin tambahkan wakil saya. Seperti yang dibilang Ivan tadi, ya mungkin kita akan membedakan atau lebih memperjelas dari waktu manajemen kita, seperti di mana waktu kita untuk khusus untuk di bidang akademik dan di bidang organisasi. Jadi tidak ada yang mengganggu atau menyita dari kedua waktu tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan dan mewakili alumni. Hal yang pertama kami lakukan dari paslon yang nomor 2, yang pertama itu mengevaluasi mengapa terjadi dan apa sebabnya. Saya rasa mengevaluasi ini manajemen waktu ini sangat penting. Saya rasa ini sama-sama penting ini organisasi dengan akademik. Dan disinilah kita diuji bagaimana untuk dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin dan membagi-baginya untuk dapat terlaksananya kedua organisasi maupun akademik yang baik dan bagus. Terima kasih, bisa ditambah dengan wakil saya. Izin menambahi, menurut saya dengan mengadakannya skala prioritas. Jadi kita bisa tahu apa yang perlu kita lakukan. Jika kita masih memiliki waktu untuk belajar, kita belajar. Kita memiliki waktu untuk mengurus Hima Merah, kita urus Hima Merah. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya, kita ke pertanyaan mewakili mahasiswa tiap angkatan. Baik, pertanyaan ini berasal dari mahasiswa manajemen rekayasa angkatan 2019. Pertanyaannya sebagai berikut. Organisasi merupakan kumpulan beberapa individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jika Anda terpilih menjadi ketua,
dan terdapat dua jenis nilai yang dapat Anda terapkan, yaitu nilai profesionalisme dan nilai kebersamaan. Nilai apa yang akan Anda terapkan untuk memimpin organisasi tersebut? Kenapa? Pada kesempatan ini, kami persilahkan kepada Paslon 2 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Saya izin kepada moderator, bisa saya serahkan dulu kepada wakil saya untuk menjawabnya terlebih dahulu. Terima kasih. Izin menjawab, profesionalisme atau kebersamaan. Mungkin ini adalah dua hal yang harus dilakukan secara bersamaan. Profesionalisme untuk di kepemimpinan itu sangat penting. Dan kebersamaan, dan tidak lupa dengan kebersamaan. Karena kita harus mendekatkan diri kepada mahasiswa-mahasiswa lain, itu akan membuat kepemimpinan kita lebih berjalan dengan mulus. Tapi kita tidak boleh lupa dengan keprofesionalisme kita dalam memimpin, agar sesuai dengan visi misi yang kami terapkan. Sekian dari saya, jika ada tambahan dari ketua, saya persilakan. Yang dari saya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilakan Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya sama seperti paslon kedua, yaitu mereka itu tidak bisa dipisahkan. Atau menurut saya profesionalisme itu di dalamnya sudah terkandung kebersamaan. Profesionalisme, kedisiplinan, kebersamaan. Jadi menurut saya memilih profesionalisme. Terima kasih, mungkin ditambahkan wakil. Setuju yang dikatakan dengan Ipan, jadi tidak jauh dari hubungannya, yaitu profesionalisme dengan kebersamaan. Jadi di saat kita melakukan organisasi secara profesional, pastinya lah kita adanya sifat kebersamaan, kekompakan seperti yang kami terapkan pada misi kami yang kelima, yaitu kebersamaan dalam rangka ya meningkatkan suasana yang solid kekeluargaan begitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Tahun 2020. Pertanyaannya sebagai, menurut pasangan calon, yang dapat Anda berikan untuk perkembangan Hima Merah, dan bagaimana rencana Anda sebagai ketua dan wakil ketua jika kebijakan yang Anda buat ditentang oleh anggota? Pada kesempatan ini, kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Hal dasar apa yang akan saya berikan? Menurut saya kurang jelas hal dasar itu maksudnya seperti apa. Tapi mungkin adalah waktu saya berikan untuk mengembangkan Hima Merah, dan juga apa yang terjadi jika ditentang. Seperti jawaban saya yang sebelumnya, itu melakukan dengan cara empati, melakukan pendekatan, kenapa saya ditentang, dan kenapa, apa alasannya, dan bagaimana cara mencari solusinya. Itulah yang misi kami yang kedua, yaitu menjadikan Hima Merah sebagai wadah penampung aspirasi mahasiswa yang responsif dan solutif, mencari solusi atas masalah yang ada. Dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan.
Baik, hal dasar yang dapat kami berikan. Yang pertama, sesuai dengan visi misi kami adalah tidak jauh dan tidak lari dari seperti pemikiran maju. Dalam pemikiran maju ini, itulah yang dapat kita dasarkan untuk menuju perkembangan Hima Merah. Dan jika rencana kita ini bertentangan, seperti pertanyaan tadi, yang pertama kita dapat bertanya, apa yang membuat bertentangan dengan anggota Hima Merah, dan apa hal yang dapat kita lakukan untuk mencetuskan atau solusi yang dapat kita buat untuk dalam artian mengamankan dan tidak saling bertentangan lagi dengan anggota yang menentang tadi. Tidak jauh dan tidak bukan, tetap ini dilakukan secara musyawarah yang baik dan komunikasi yang baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Pertanyaan selanjutnya berasal dari mahasiswa Manajemen Rekayasa Angkatan 2021. Pertanyaannya sebagai berikut. Jika Anda terpilih menjadi pemimpin, dan di masa jabatan Anda ada hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh anggota, yang menurut Anda itu akan mencemarkan nama baik Hima Merah, tindakan apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin? Pada kesempatan ini, kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Izin menjawab pertanyaan dari Angkatan 2021. Mungkin yang pertama adalah caranya itu yaitu menegur. Namun, balik lagi ke misi kami yaitu profesional. Menegur secara profesional. Jika bisa, kejadian tersebut tidak terulang. Dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut terjadi? Nah, itu. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh ketua saya. Jadi baik, dalam menanggapi ini, saya pikir yang pertama itu adalah ketegasan. Dalam hal ini kita harus memang hati-hati. Dalam kata pencemaran baik ini tidak hanya menyangkut satu orang, tetapi dengan elemen yang banyak dan semua yang terdapat di dalam Hima Merah. Pencemaran nama baik itu sangat kita tentang, dan itu dapat kita atasi dengan ketegasan dan keprofesional yang terdapat dalam visi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab pertanyaannya dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sama seperti jawaban tadi paslon 2. Jadi menegur dan mempertanyakan kenapa kau itu kayak gitu. Dan kemudian tentu saja kita harus juga membina dari pemimpinnya yang harus bersikap tegas agar tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi atau melakukan pembinaan terhadap adik-adik di bawah atau seluruh elemen Hima Merah. Mungkin ada tambahan dari wakil saya. Mungkin cukup dari ketua saya saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Pertanyaan terakhir berasal dari mahasiswa Manajemen Rekayasa Angkatan 2022. Pertanyaannya sebagai berikut. Sebagai calon ketua dan wakil ketua Hima Merah, apakah yang ingin Anda perbaiki dari kabinet sebelumnya? Serta, apa saja program baru yang akan Anda realisasikan untuk mewujudkan visi dan misi Anda? Bagaimana Anda dapat memastikan seluruh program tersebut sesuai dengan kebutuhan anggota? Pada kesempatan ini, kami persilahkan Paslon 1 untuk menjawab terlebih dahulu dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Mungkin dari kabinet sebelumnya untuk memperkuat koordinasi agar satu sama lain itu tidak saling bertabrakan atau divisi ini mengambil tugas divisi ini. Dan kemudian program kerja sepertinya melanjutkan program-program kerja yang sebelumnya. Dan bagaimana cara itu tercapai, yaitu dengan keinginan mahasiswa, itu dengan misi kami yang ketiga, berkolaborasi, yang artinya bekerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen mahasiswa manajemen rekayasa. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Paslon 1. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 1 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami Baik, persilahkan. baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama itu adalah perbaikan dari kabinet sebelumnya. Karena saya sudah termasuk di dalam Hima Merah sebelumnya, yang dapat saya ambil yang harus diperbaiki adalah kekompakan. Kekompakan sangat-sangat banyak kekurangannya dalam kita mahasiswa yang tidak memberikan hati maupun empati untuk mengerjakan sesuatu. Baru kekompakan ini dapat kita lakukan mendasar jika kalau kita satu dengan musyawarah. Bisa ditambah dengan wakil saya. Terima kasih. Izin menambahi terkait proker-proker baru yang akan kami lakukan, yaitu mengadakan kegiatan seperti memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti kain bekas yang dapat direkayasa dan dimodifikasi untuk menambah nilai guna. Yang kedua, mengunjungi teman-teman disabilitas yang akan didampingi ke asrama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Paslon 2. Baik, demikianlah sesi debat kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah bersedia hadir, begitu juga dengan seluruh rekan mahasiswa yang telah mengikuti debat. Mari kita beri apresiasi kepada kedua pasangan calon karena dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan begitu baik. Mari kita doakan untuk hasil yang terbaik demi memajukan Hima Merah. Dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 24 Juli 2023 nanti. Gunakanlah suara Anda dengan jujur dan adil. Untuk mengakhiri acara debat pasangan calon ketua dan wakil ketua Hima Merah periode 2023-2024 pada malam hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan kepada Saudari Sio Purba. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Saya akan membawakannya dalam ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat daripada-Mu, sehingga kami dapat menyelesaikan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua, calon pasangan ketua, wakil ketua Hima Merah Tuhan. Kiranya acara yang telah kami jalani hari ini Tuhan, yang telah kami buat, kiranya itu dapat menjadi patokan kami untuk dapat memilih ketua dan wakil ketua yang dapat memimpin Hima Merah ke depannya Tuhan. Biarlah Tuhan siapapun nantinya akan menjadi ketua dan wakil ketua Hima Merah, menjadi ketua yang bijaksana, yang dapat memimpin kami Tuhan di jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan pimpin kami berubah lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami sadar di atas segala permintaan kami, telah banyak dosa dan kesalahan telah kami perbuat, kiranya Bapa hapuskan itu agar tidak terhalang berkat akan Kau berikan kepada kami. Hanya dalam dan melalui Putra Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Saudari Sio yang telah membawakan doa. Pada sesi ini, kita akan melaksanakan dokumentasi. Diharap seluruh partisipan dapat mengerjakannya. Kami persilahkan kepada tim multimedia. Oke, satu, siapkan diri ya. 1, 2, 3, ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Terima kasih.
Acara debat kita pada malam hari ini telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan